Tara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. The most interactive show on Tara. Halo Sobat Tara, kembali bersama aku Via di podcast Kumis, kisah lucu mahasiswa. Nah Sobat Tara, sekarang Via nggak sendiri nih, karena di sini Via bersama Mbak Safa. Halo. Ya, kayak sebelum kita lanjut ya, buat podcast kita selanjutnya, boleh Mbak Safa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo Sobat Tara, aku Safa dari Teater Hampa Indonesia. Iya, oke. Nah, Mbak Safa ini dari Teater Hampa Indonesia ya, yaitu salah satu KM di Universitas Negeri Malang. Nah, tidak membahas tentang drama ya ataupun teater di sini. Nah, pastinya kita nggak bakalan jauh-jauh dari cerita lucu-lucu di belakang panggung ya, Mbak ya. Wah, Sobat Tara bakalan interesting banget ya. Apa aja cerita-cerita yang menarik di belakang panggung itu. Nah, karena di sini Mbak Safa sendiri pasti sudah jago banget ya Mbak ya, dan udah menguasai sekali nih gimana sih situasi-situasi di belakang panggung itu. So, stay tune terus. Oke Kak, BTW Kak ya, seputar demam panggung ini, aku sebenarnya punya suatu cerita lucu gitu ya. Gitu. Waktu pas aku pernah ikut pidacil Kak waktu itu. Ya kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul ya, gitu. Dan alhamdulillahirobbilalamin gitu kan ya. Nah terus dari aku sendiri ya Kak, untuk mengetahui demam panggung itu kayak langsung deg-deg gitu loh kan. Kakak tuh deg-deg kan ya. Tiba-tiba kayak diem gitu ya. Iya betul banget gitu kan Kak. Ya, terus aku juga itu masih kecil gitu kan. Terus jadinya tuh aku kayak pengen nangis gitu kan di tengah-tengah itu dan kayak aku nggak tahu mau kayak gimana gitu. Aku bingung aku harus ngomong apa gitu kan. Akhirnya teks juga pudar semuanya gitu kan ya. Iya ada apa. Terus aku cuma cengir kayak gitu sendiri Kak. Terus lucunya gitu aku tiba-tiba nge-imagine gitu kalau misalkan aku ngelihat di drama-drama gitu kan ya Kak, kalau misalkan di depan panggung tuh kalau kita jelek tampilannya langsung diserak-serakin gitu kan ya. Aku takut kayak gitu loh Kak, tapi kayak aku tiba-tiba diem sakit terus jangan mau ngomong lagi tiba-tiba kayak gitu doang gitu. Terus gimana? Endingnya ya udah aku diem dan terima kasih. Udah kayak gitu deh jadinya. Nah kalau misalkan Kakak sendiri dari Kak Safa, ada nggak sih sebenarnya dari pengalaman pribadi gitu yang gak bakal lupain banget deh gitu? Kalau masalah demam panggung ya, kalau misalkan ditanya pertama kali sama sebenarnya aku juga pernah pidacil juga. Wah, sama gitu ya Kak. Waktu kecil nggak sih itu ya? Betul, iya. SD lah, kelas 3 ya. Iya. Itu susah-susahnya kita untuk menghafal segitu banyaknya lembar-lembar. Iya. Ketika itu sudah dihafalkan, dipersiapkan matang-matang, ternyata waktu di panggung kita udah benar-benar part yang penting banget itu hilang semua gitu. Langsung blank gitu ya. Iya. Kayak sekedar assalamualaikum dan waalaikumsalam ya, terima kasih kayak gitu. Itu sih kalau yang pertama kali. Kalau yang di Teater Hampa khususnya akhir kemarin itu juga demam panggung waktu kita di Stigma di Banjarmasin itu lomba nasional. Waduh, apalagi nasional gitu ya. Jadi audiensnya juga berbeda. Betul. Situasinya juga. Apalagi Wah. ada juri juga kan. Iya. Karena mindset kita kan, wah kalau misalnya kita salah sedikit, malah gimana gitu kan. Terus di sebelum kita benar-benar ini nih Teater Hampa Indonesia mempersembahkan ini, itu waktu diumumkan, aku tuh yang benar-benar gemeteran, yang benar-benar itu apa lari aja ya. Nah, terus kalau misalkan dari komedi dari sudut pandang anak teater itu gimana sih Kak? Gitu, dari awal sampai akhir di pentas gitu loh. Nah, ini nih yang sedikit unik ya. Iya. Itu adalah ketika kita ngomong komedi, orang mungkin identik akan bilang
lagi sedih-sedihnya gitu kan, Jadi malah lucu kayak malah harus jadi ketawa gitu ya, kayak apa sih gitu. ini banget ya. Iya. Menarik. Nah terus nih Kak, dari apa ya, di luar dari komika sendiri gitu ya Kak ya, aku juga pengen nanya nih, dari Kakak sendiri gitu ya, gimana sih Kak cara untuk olah karakter dalam bermain peran yang pastinya di teater hampa ini, wah bukan hanya cuman pokoknya bisa acting gitu kan, tapi ada beberapa proses sebelumnya yang panjang gitu kan ya Kak. Nah boleh di-spill dikit gitu kan, gimana cara olah karakternya dalam main peran? Aku belajar olah karakter di teater hampa ya, bukan yang sebelum-sebelumnya, itu beda lagi. Oh ya. Kalau di teater hampa itu pertama kali aku belajar olah karakter itu di pementasannya Mak Combang tadi. Ya. Jadi kita itu masih latihan vokal, latihan ini, latihan itu, dan cara kita mengolah karakter atau memasukkan karakter kita Ya. di dalam kita itu banyak caranya. Contohnya kita harus mengenali tokoh yang ada di naskah. Kita harusnya pasti dong baca naskah. Iya, ya kan? betul. Kita harus tahu. Ketika udah tahu, oh oke, aku bisa jadi Ambar nih. Iya. Kita harus tahu dia umur berapa, dia dari kalangan apa. Iya. Bentuk Biografinya fisiknya, gitu ya, iya. biografi tokohnya. Iya, bentuk fisiknya seperti apa. Ambang ini sifatnya kayak gimana sih? Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan masih belum dirasa belum jelas, tanya ke saudara. Kalau misalkan saudara oke menjelaskan gini. Nah, aku itu orangnya nggak mau lihat pementasan yang lainnya. Kayak referensi itu nggak mau, karena itu membuat aku malah jadi persis gitu loh, kayak niru malahan. Oke, Jadi aku oke. nggak mau itu. Jadi- Setelah aku menemukan, baru aku lihat Tadi menemukan jati diri jati diri dulu gitu lah ya. Nah setelah itu baru kalian referensi dari yang lain. Oke. Biasanya ketika latihan, kayak misalkan nih tokoh Ambar sukanya pakai rok. Nah itu aku pakai rok. Oh, iya. Yang sebenarnya aku gak anggun banget. Terus akhirnya gimana caranya jadi anggun pakai baju atau Iya. apa. Itu sih olah karakter. Kalau misalkan apa ya, latihan ekspresi itu kan apa ya, teori ya. Jadi kayak betul. jadi kita ya sudah belajar olah vokal itu sudah pasti. Udah pasti. Terus, Iya. Mimik juga mungkin ya Kak ya. Ekspresi. ekspresi gitu itu kan. ya, itu basic ya. Itu udah basic ya, Kak, Tapi ya. kalau sudah masuk di pengadeganan atau masuk di naskah itu, Wah. udah nggak itu lagi udah. Iya. Jadi ketika masuk di naskah selanjutnya kayak Bertegor tahun kemarin itu, aku yang jadi Lena yang punya suami itu udah nggak ada latihan vokal, latihan itu udah nggak ada. Kita Oke. udah, tapi memang ada latihan fisiknya. di Oh, dalam. ada latihan fisiknya. Oke, Karena juga. kalau misalkan di musik kan ini kan apa, ketika kita perform kita itu punya barang bawaannya itu musik. Iya. Ya kan? Maksudnya kita harus bersama dengan musik. Tapi kalau misalkan teater itu yang bisa kita andalkan apa? Ya tubuh kita. Gitu loh. Jadi kita cuma bawa tubuh. Jadi harus fisiknya, harus apa ya? Olah tubuh, kayak gitu, olah vokal dan lain-lain. Itu sih itu olah karakter itu sambil berjalan. Iya, sambil Gitu. berjalan ya. Jadi bukan cuma acting doang gitu, Iya, tapi jadi ada banyak. ngobrol sama temen misalnya. Iya, Itu itu pun bisa gitu bisa. ya. Jadi Oh. karakter Ambar. Iya. gitu. Kalau lu jadi misalkan kamu ditugasin jadi orang gila, ya udah jadi orang gila beneran gitu ya. Gila udah gila beneran dah. Iya, jadi itu apa ya, masuk ke apa ya, riset atau apa ya. Oh iya. Jadi kita memang ya ada kalanya ya nggak jadi orang gila setiap hari ya. Iya, yang kita lakukan itu sebenarnya Mbak. Saya mendalami peran kadang aku suka kayak gitu kan. Aduh, aku udah beneran orang gila, jalan-jalan tuh gila beneran. Iya ya, ya nggak setiap hari juga, nanti kita nggak bisa bedain itu. Malah diri kita sendiri, ya kan kita sendiri. Ya Gitu oke. sih. Cuma memang ada momen di mana itu perlu diasah. Oke. Kayak misalkan contohnya kalau misalkan kita latihan, Ah. biasanya sutradara itu bikin challenge. Kalau sebelum kita masuk ke naskah, Iya. challenge. Ini kamu ke Jalan Surabaya misalkan, kamu ngamen di sana atau Iya. kamu jadi orang gila di sana, gimana caranya gini. Oke. Tes mental, tes karakter atau lain-lain itu bisa dari situ. Wah, menarik banget sih. Wih, keren banget nih Kak Sama. Tepuk tangan dulu dong. Wah, menarik banget ya sebenarnya ya kalau kita sudah membahas tentang demam panggung gitu ya. Ada lucunya, ada gugupnya, tapi sebenarnya itu semua wajar kok. Karena dari pengalaman Kak Safa sendiri ya yang sudah sering
banget gitu ya show up di depan panggung, ternyata masih ada kok gugup-gugupnya. Jadi itu semua wajar ya, wajar banget. So teman-teman jangan putus asa, terus menggali potensi kalian semua ya, gitu aja. Dan tak terasa ya Sobat Tara, Via dan Kak Safa ya di sini sudah menemani Sobat Tara dari menit terakhir ini. So terima kasih kepada Kak Safa ya yang sudah menemani Via. Ini wah keren banget nih Kak Safa. Terus juga cerita-ceritanya juga sukses ya, sukses terus untuk UKM Hampa ya, dan untuk apa ya kakak sendiri gitu untuk kedepannya. Semoga jadi aktor-aktor yang keren-keren. Oke, terima kasih dan